Setiap mau makan, mau minum, bismillah. Jangan lupa itu. Kalau baca bismillah, keluarkan walaupun kecil. Supaya kita yakin kita sudah membaca bismillah. Karena kapan kita lupa baca itu, maka bisa saja tidak ada berkahnya. Ya, karena kata Nabi SAW, semua yang tidak dibaca bismillah, maka dia terputus dari rahmat Allah. Baca bismillah. Ucapkan bismillah, mau makan buah, bismillah, mau minum, bismillah. Bahkan Abdullah bin Umar al-Anuma itu bolak-balik membaca bismillah pada saat meminum satu gelas air. Belum baca bismillah pada saat minum, belum lepas alhamdulillah. Belum baca lagi bismillah pada saat minum, belum lepas lagi alhamdulillah. Sampai 11 kali. Sampai 11 kali gitu. Ya. Kemuliaan. Dengan dia berbagi dengan orang lain dan juga dia bersabar terhadap cobaan yang datang kepada hartanya. Abu Hatim rahimahullah memberikan sebuah sentuhan imaniyah tentang masalah sedekah ini. Dia mengatakan, bakhil itu adalah sebuah pohon di neraka. Sedangkan ranting-rantingnya ada di dunia. Maka barang siapa yang bergelantungan pada salah satu dari ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan menjerumuskannya ke dalam neraka. Kapan dia pelit gak mau sedekah di jalan Allah, berarti dia sedang bergelantungan di ranting yang pohonnya itu ada di neraka. Ya. Sebagaimana kedermawanan itu sebuah pohon di surga di mana ranting-rantingnya berada di dunia. Dan barang siapa yang bergelantungan pada salah satu ranting-rantingnya itu, niscaya ia akan membawanya ke surga. Dan surga itu adalah tempat orang-orang dermawan. Tempat orang-orang dermawan. Ya. Dalam Islam tidak dibenarkan seorang muslim membalas keburukan dengan keburukan. Tapi dia membalas keburukan dengan kebaikan. Kalau ada orang gunjing, jangan dibalas dengan gunjing. Dia dihukum sama Allah, kita juga dihukum. Kalau ada orang fitnah, jangan dibalas dengan fitnah. Karena dia akan dihukum, kita juga dihukum. Maka semuanya ya, akan sama hukumannya. Dan rugi kita kalau seperti itu. Justru puncak kemuliaan pada saat orang berbuat buruk, kita balas dengan kebaikan-kebaikan. Kalau seseorang sedang mengkonsumsi sesuatu yang haram, maka dia dianjurkan agar berhenti seketika pada saat itu. Dia nggak boleh lanjutin. Dia lagi makan kue, makan roti, ternyata dia tahu dari haram, dia harus buang. Nggak boleh dia lanjutin. Itulah yang terjadi bagaimana Nabi SAW menyuruh cucunya Hasan radhiyallahu anhu untuk langsung membuang itu. Membuang, jadi nggak boleh dikonsumsi. Jangan karena sudah terlanjur makan lalu kita mengatakan, oh ini nggak masalah, ini nggak boleh. Bagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu langsung mengorek tenggorokannya untuk memuntahkan makanan dari budaknya yang ternyata membeli itu dari pendapatan yang haram. Ya. Jadi memang seorang muslim harus lebih hati-hati. Jadi pada saat akan dihisab nanti hari kiamat, yang pertama dihisab adalah sholat. Dan ini bisa bermakna teman-teman sekalian berarti memang dia amal yang paling penting. Ya, dia amal yang paling penting. Makanya dia yang pertama sekali dihisab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ingin hambanya celaka. Allah ingin hambanya selamat. Maka Allah mengedepankan amal yang paling bisa diandalkan agar hamba itu selamat. Dalam hadis lain dikatakan, awal amal dihisab dari seorang hamba hari kiamat adalah sholat. Kalau dia baik sholatnya, beruntunglah dia. Dan maknanya selamatlah dia. Dan kalau rusak sholatnya, maka rugi dan celakalah dia. Dan maknanya di sini adalah karena sholat adalah amal yang paling baik dan paling bisa menyelamatkan seorang hamba, maka Allah ingin menyelamatkan hambanya dengan sholat itu. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah Tuhan kalian sampai mati datang pada kalian. Istiqamah terus sampai meninggal. Itu dicontohkan oleh Nabi SAW, dicontohkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Mereka sekali dapat kebenaran, mereka jalankan sampai mereka meninggal dunia. Jadi jangan pelin-pelan, jangan sampai kita cuma bertakwa sekian lama, lalu kita kendor lagi sekian lama. Enggak, jangan berikan kesempatan kita lalai. Syaitan nanti akan masuk di celah-celah kita lemah itu. Dan kalau sekali dia masuk musuh, kalau kita lagi pegang pedang, musuh pegang pedang, kemudian ada celah di dada kita atau di perut kita, dia nggak mungkin cuma cuil saja. Dia akan tusuk sampai kita mati kalau perlu gitu kan. Minimal lukanya rusak, ya, berat, sehingga dia susah untuk memperbaikinya. Itu yang dilakukan oleh syaitan. Makanya jangan kasih kesempatan dia. Kita harus sibukkan diri dengan itu. Kalau kita lagi digoda oleh seseorang atau lingkungan, tergoda oleh lingkungan,
dan kita lakukan pelanggaran itu biasa. Berarti kita orang biasa, semua orang bisa lakukan itu. Kita harus teman-teman mulai sekarang menjadi generasi muslim dan muslimah yang kalau ada godaan, justru dia menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana caranya? Ya ditolak itu. Di situ ada kemuliaan jiwa kita. Dan ini harus dilakukan. Siapa yang meninggalkan sebuah peluang haram dalam dirinya, maka Allah SWT akan gantikan yang halal, yang jauh lebih baik dan lebih nikmat daripada yang dia tinggalkan itu. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan pasti gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, sesuatu yang lebih baik. Orang kalau mabuk-mabukan ini ancamannya sangat banyak. Ya. Ini juga membuat kerusakan karena biasanya orang kalau minum mabuk, kalau khamr, mabuk ini, dia bisa lakukan banyak sekali kesalahan-kesalahan karena dia induk daripada kerusakan. Ya. Kalau orang disuruh berzina, dia nggak mau mungkin kalau dia dalam keadaan normal. Atau disuruh mencuri, mungkin dia nggak mau dalam normal. Tapi kalau dia dikasih mabuk, maka dia bisa lakukan apa saja yang dia inginkan. Ya. Karena mabuk ini sudah membuat orang keluar dari jalur normalnya. Tentu bagi orang yang masih bersama dengan pasangannya, Allah takdirkan masih bersama pasangannya, maka yang paling baik bersama-sama ya. Sehingga memang bisa berjalan. Ini kayak puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid 3 setiap bulan, puasa Daud ini memang harus saling rangkul. Karena kalau kita puasa pasangan tidak, itu kerepotan nanti. Memang harus sama-sama. Makanya kita komitmenkan itu. Bagaimana kalau mulai bulan depan kita, jangan gitu ya, mulai bulan depan, mulai 3 bulan lagi, mulai bulan Mei misalnya, atau nanti habis Idul Fitri, kita mulai puasa Senin Kamis ya misalnya. Contoh, bertahap. Ya. Jangan langsung datang pasangan, ini fadilahnya besar nih Senin Kamis, mulai besok ya. Padahal dia seumur hidup mungkin belum pernah puasa Senin Kamis. Susah. Kasih jarak waktu, sebulan depan kita mulai ya, ternyata ada keutamaan ini. Gitu nah. Jadi akhirnya kita juga kalau puasa, pasangan ikut puasa. Makanya suasana buka puasa bersama juga bisa ada di rumah. Mungkin kita semua pernah lalui dalam kehidupan kita kalau kita berbuat salah. Ada saja subhanallah peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dimulai dari penyesalan. Awal kalau kita mau berbuat dosa kita takut dulu, khawatir. Lalu kalau kita lakukan akhirnya muncul penyesalan. Kalau tetap kalau kita taubat aman. Tapi kalau kita tidak taubat, maka akan datang hukuman-hukuman yang lebih berat. Kalau ada orang sadar dengan peringatan dari Allah SWT hanya dengar cuplikan, lihat cuplikan misalnya, mungkin Anda mau buat dosa tiba-tiba Anda buka YouTube, oh ternyata ada ceramah tentang ini, kayak seakan-akan Allah sedang mengingatkan gitu. Anda sadar, alhamdulillah. Kalau Anda tidak sadar, Anda terus berbuat dosa, maka akan datang peringatan lebih keras. Ya, mungkin secara fisik Anda akan sakit, Anda akan tabrakan, Anda akan jatuh. Juga Anda tetap melakukan, maka akan ada yang lebih besar lagi. Akan dipermalukan, bahkan bisa su'ul khatimah wa na'udzubillah puncaknya. Oleh itu teman-teman sekalian, nikmati dunia ini pada hal yang halal dan taat kepada Allah SWT, Anda akan mendapatkan semua dunia ini dan akan mendapatkan akhirat.